Selamat siang, Mbak. Siang. Perkenalkan, nama saya Rena Andia Rahma sebagai yang akan mewawancarai Mbak pada siang hari ini. Saya terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Mbak sudah bersedia untuk menjadi responden dari wawancara kali ini. Mungkin Mbak bisa perkenalkan nama Mbak dulu. Nama saya Dewi. Umur 20 tahun. Mahasiswa psikologi semester 4. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan ngobrolin suatu topik dengan tema belajar di era pandemi ini. Kemudian judul dari penelitian saya sendiri adalah gambaran stres pada mahasiswa di era pandemi. Jadi ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Mbak terkait hal tersebut. Ngomong-ngomong nih soal belajar di era pandemi, banyak mahasiswa dan mahasiswa yang berkeluh kesah terkait dengan stres itu tadi. Banyak mahasiswa yang mulai resah gitu dan akhirnya stres akibat dari belajar pandemi itu sendiri. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mbak sebagai salah satu responden saya yang merasa, kan Mbak juga merasa bahwa Mbak merasa nggak kalau belajar pandemi ini mengakibatkan Mbak sendiri itu stres? Iya, sering. Jadi saya akan bertanya ya tentang jadi stres sendiri itu kan definisinya tekanan yang dialami seseorang yang mengakibatkan fisik dan psikisnya itu terganggu sehingga orang tersebut kesulitan dalam menjalani aktivitas di dalam kehidupannya, seperti itu kan. Jadi stres itu berkaitan dengan gangguan yang fisik yang Mbak rasakan, kemudian psikis, kemudian kognitif. Sebelumnya saya tanya terhadap gangguan kognitif dari Mbak sendiri. Kognitif ini kan berkaitan dengan pikiran kan. Jadi Mbak berkaitan dengan ranah kognitif Mbak sendiri yang berkaitan dengan pikiran Mbak. Menurut Mbak sendiri ketika belajar daring ini Mbak sering nggak sih merasa sulit berkonsentrasi? Iya, kadang. Nggak sering. Enggak. Boleh Mbak ceritakan kesulitan konsentrasinya itu seperti apa? Biasanya apa ya? Itu kalau misalnya banyak pikiran gitu, numpuk tugas itu tuh kan jadinya kepikiran, itu yang biasanya membuat sulit untuk berkonsentrasi. Oh, jadi Mbak gampang kepikiran ya kalau ada tugas yang belum diselesaikan. Iya. Dan kesulitan konsentrasi itu apa sangat berpengaruh terhadap penyelesaian tugas nantinya? Iya, soalnya membuang-buang waktu. Kan harusnya saat kuliah itu kita sudah memahami materi yang sudah diberikan, tapi karena tidak sulit untuk berkonsentrasi, jadinya setelah kuliah itu harus belajar lagi gitu. Dan sungkan yang ingin bertanya ke dosen bila tidak ada yang mengerti, soalnya kan sudah di luar mata kuliah gitu. Tapi kondisi sulit berkonsentrasi ini yang berpengaruh ke kuliah itu terjadi nggak sih ketika kuliahnya itu masih offline? Enggak. Jadi cuma pada ketika daring ini ya? Iya. Oke. Jadi pertanyaan kedua, ketika tadi kan sulit berkonsentrasi kan, kemudian apa Mbak juga kesulitan dalam memahami suatu pelajaran atau kurang dalam fokus, dan mengapa demikian? Biasanya sih seperti itu. Soalnya jika ingin bertanya ataupun berdiskusi di dalam forum yang sudah disediakan sama dosen, itu tuh nggak bisa bertanya secara leluasa gitu. Jadi misalnya ada yang tidak mengerti, ya dipendam untuk nanti kita cari tahu sendiri gitu. Itu yang membuat Sulit memahami ya? untuk memahami. Kemudian untuk sulit fokusnya gimana? Sulit fokus juga? Iya, kadang sih kalau itu.
Fokusnya ketidakfokusan Mbak ke matkul itu ketika saat kuliah itu kenapa? Apakah terpecah fokus Mbak ke kegiatan lain di rumah atau Iya, gimana? kadang ada kegiatan lain yang biasanya memecah fokus. Pernah nggak sih Mbak itu berpikir pikiran Mbak itu kacau pada suatu malam kayak overthinking gitu, kemudian Mbak itu memikirkan kalau nggak akan bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik atau nggak bisa mendapatkan nilai yang maksimal sama seperti ketika di offline dulu gitu, gimana? Kalau pikiran seperti itu tidak ada untuk misalnya pasti nilai saya bakal menurun nih gitu, itu nggak ada. Tapi ada rasa apa, merasakan kalau semangatnya tuh kurang gitu. Tapi kalau apa masalah nilai pasti bakal apa ya, diusahakan agar tidak menurun gitu. Selain kesulitan dan keluhan-keluhan yang tadi sulit konsentrasi, sulit memahami dan kurang fokus, itu keluhan kognitif apa lagi yang Mbak rasakan? Nggak ada. Sudah itu saja ya? Iya. Mbak yakin nggak sih kalau nilai pada semester ini tuh akan baik dengan adanya keluhan-keluhan itu? Saya rasa akan menurun sedikit Karena adanya keluhan itu tadi ya? Oke. Sekarang kita masuk ke keluhan fisik ya. Apa Mbak sering merasa pusing atau mual tiba-tiba misalnya karena kebanyakan tugas, terus merasa cemas atau gelisah, atau keluhan-keluhan fisik lain, apa Mbak merasa seperti itu? iya, biasanya turun berat badan, terus nggak enak kalau makan tuh rasanya nggak bisa makan gitu rasanya. Nggak bisa makan itu karena gimana? Iya, karena mual. Karena banyak tugas itu atau karena daring atau gimana? Iya, karena banyak tugas, terus kan saya yang sudah saya bilang tadi, saya tipe yang pemikir gitu. Iya. Kalau ada tugas menumpuk, jadi dari situ sih, faktor dari situ. Dan keluhan itu tidak terjadi ketika offline ya? Enggak. Oke. Nah, kemudian psikis ya, apa Mbak itu tadi merasa cemas atau gelisah terhadap pembelajaran daring ini, pernah seperti itu? Enggak tahu ya, saya lupa. Kemudian apa Mbak pernah merasa sedih gitu, tiba-tiba sedih karena akibat dari daring ini yang akibat stres itu menyerang ke psikis Mbak? Kalau dari daring sendiri tuh nggak ada, tapi kalau dari faktor luar itu ada. Faktor luar yang bukan daring. Iya. Oke. Keluhan-keluhan apa lagi Mbak mungkin yang Mbak rasakan, seperti mungkin susah tidur atau yang lainnya? Yang saya rasakan tuh nggak ada sih, cuma gimana ya, semangatnya tuh kurang gitu kalau daring tuh dibandingkan dengan offline gitu. Mungkin karena nggak berkumpul sama teman-teman gitu, jadinya apa ya, faktor untuk bahagianya tuh kurang gitu. Nah, kalau Mbak sendiri di rumah itu jarang ya ketemu sama teman-temannya? Jarang, saya selalu di rumah. Oke. Itu kenapa kok sering ke rumah, nggak pernah keluar? Karena saya malas aja. Betul kan? Mager. Oke, ketika kita sudah membicarakan permasalahan kognitif, psikis dan juga fisik tadi, permasalahan apa sih yang berkaitan juga sama diri Mbak ketika daring? Kalau menurut saya lebih banyak ke konflik waktu kerja kelompok gitu ya. Soalnya saya merasa saya sudah maksimal gitu, tapi teman-teman kelompok saya tuh tidak bekerja maksimal, jadi saya harus bekerja secara ekstra gitu. Jadi kayak kesannya tuh saya semua gitu, dan bebannya tuh ke saya semua. Jadi itu sih yang bikin gimana ya, nggak nyaman gitu. Kalau itu berkaitan sama teman mungkin ya Mbak ya, Iya. teman kuliah gitu. Kalau misalnya berkaitan sama keluarga, mungkin keluarga yang tidak mendukung adanya pembelajaran daring ini sehingga mengakibatkan stres itu semakin berlanjut, keluhan-keluhannya itu ada.
Ada sih, mungkin karena gara-gara terlalu banyak di rumah dan tidak pernah berkumpul dengan teman-teman, jarang bercerita, jadinya saya tuh selalu merasa kesepian. Dan juga misal dari mereka gitu, misalnya tidak bermaksud apa-apa untuk menyakiti hati saya, tapi gimana ya, ada rasa kenapa kok saya sudah dari teman-teman itu sudah terbebani seperti ini, tapi kenapa dari keluarga itu tidak memihak saya gitu, mereka malah menyalahkan saya gitu. Jadi saya berpikir apa saya tuh sendiri di dunia ini gitu, saya harus bergantung kepada siapa gitu. Jadi karena sekarang sadar intensitasnya itu lebih banyak di rumah, jadi yang notabene sering bertemu dengan keluarga dan terjadilah seperti itu ya Mbak ya. Iya. Oke, jadi selain itu kan permasalahan ya. Jadi selanjutnya menurut Mbak itu faktor-faktor apa saja sih yang membuat daring ini terasa sulit gitu? Yaitu teman, terus keluarga juga. Iya, dua faktor itu. Kalau dari dosennya sendiri? Kalau dosen sih saya fine-fine aja gitu, nggak masalah gitu. Toh kita juga bisa mencari di internet seperti itu, belajar sendiri. Tapi kalau menurut Mbak sendiri, dosen ini sudah memberikan materi dengan cukup maksimal atau belum sih dalam proses pembelajaran daring? Tidak semua dosen memberikan secara ya tidak maksimal gitu kalau menurut saya. Hanya segelintir dosen yang melakukan seperti itu. Kalau dipersenkan itu lebih banyak persen dosen yang sudah maksimal atau dosen yang tidak maksimal Mbak? Yang tidak maksimal. Yang tidak maksimal ya, dan itu sangat mengganggu sekali ya. Iya pastinya. Nah, kemudian dari pihak dosennya sendiri yang tidak maksimal itu bagaimana menurut Mbak dari sistem dari kampusnya sendiri? Apakah juga mempersulit pembelajaran daring? Enggak sih, kalau sistemnya menurut saya udah bagus, tapi ya itu tergantung dosennya bagaimana yang mengatur sistem itu yang membuat sulit. Kalau dari tugas-tugas yang diberikan dosen, apakah itu mempersulit Mbak atau mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu menurut Mbak sendiri? Kan mungkin kalau misal kepribadiannya emang rajin banget gitu ya, itu bisa meskipun deadline-nya mepet gitu. Tapi kalau untuk saya sendiri itu terkadang ada dosen yang memberikan tugas itu waktunya seperti di luar nalar gitu. Jadi saya tidak mengerjakan tugas dengan maksimal. Nah, kemudian dari keluhan-keluhan fisik, psikis, dan juga kognitif tadi, bagaimana sih upaya Mbak dalam mengatasi itu semua? Biasanya kalau dari perasaan saya sendiri, hal seperti itu nggak perlu diumbar-umbar gitu. Terus kalau misalnya ya udah disimpan aja, pasti nanti nggak bakal kepikiran lagi gitu. Itu biasanya sih. Kalau nggak, biasanya melakukan hal-hal yang disukai gitu. Tapi konsekuensi dari menyimpan itu sendiri emang misalnya hari ini kita udah nggak merasakan seperti itu, tapi jika ada pemicunya lagi itu tuh bakal nambah gitu, nambah perasaannya tuh nambah. Kalau nambah gitu gimana upaya Mbak lagi? Nggak, ya itu terus diulang-ulang sampai nambah. Soalnya saya nggak tahu mau membicarakan ini kepada siapa gitu, karena kayak seperti nggak ada yang mendukung. Kemudian selain dari itu kan dari psikis ya Mbak ya, cara Mbak mengatasi keluhan fisik itu sendiri, misalnya kayak tadi pusing, mual gitu, gimana? Biasanya saya minum obat Dan itu iya. pasti langsung sembuh? Iya, soalnya kalau saya tuh nggak ada langsung cocok gitu dengan obat ini obat itu gitu.
Kemudian kalau dari keluhan kognitif itu tadi, misalnya sulit memahami, fokus, itu bagaimana Mbak mengatasinya? Kalau itu berusaha sih, kalau berusaha untuk fokus ke satu arah itu, Satu pelajaran yang tidak Ya. dipahami itu. Kemudian dalam proses memahami itu Mbak itu mencari-cari sendiri atau juga bantuan teman Iya, atau biasanya kalau seperti yang tidak ada difahami itu biasanya saya belajarnya tuh malam gitu. Itu sih yang membuat turun berat badan juga. Nah, tapi malam itu Mbak mudah konsentrasi ya? Iya. Tidak terpecah fokusnya daripada pagi Enggak, yang bising gitu. karena lebih tenang gitu. Tapi konsekuensinya itu tadi seperti turun berat badan gitu Iya, ya. kurang tidur. Kemudian tadi kan ada masalah terkait kelompok ketika ada tugas kelompok Iya. gitu. Bagaimana cara Mbak mengatasi permasalahan yang ada tersebut? Biasanya ya gimana ya, kalau kelompok kalau nggak ada yang berjalan gitu, nggak ada yang memimpin gitu, pasti mereka akan terus seperti itu. Jadi saya harus bersikap tegas kepada mereka gitu, meskipun sebenarnya saya nggak suka memimpin seseorang gitu, saya nggak terlalu suka. Oke, dari sikap Mbak yang tegas itu pernah nggak sih terjadi cekcok akhirnya besar sehingga tugasnya itu nggak selesai akhirnya gitu? Kalau cekcok pasti ada gitu, tapi nggak sampai yang besar gitu. Soalnya saya kan orangnya gimana ya, kalau saya punya yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya bakalan cemas gitu kalau itu tidak terpenuhi. Tapi saya tidak memaksakan kehendak saya gitu. Jadi emang kependem sendiri gitu. Tapi kalau misalnya ini tuh tidak bisa dibiarkan gitu, saya harus memegang argumen saya gitu. Tapi kalau misalnya dia memang mempunyai argumen yang kuat buat mengalahkan argumen saya, ya saya bisa terima gitu kalau ada percekcokan seperti itu. Oke, jadi terkait tadi masalah keluarga yang mengakibatkan Mbak stresnya lebih lanjut itu, upaya Mbak dalam mengatasi itu bagaimana? Sampai sekarang belum ada upaya. Belum ada upaya. Tapi kalau Iya. untuk mengurangi stres Mbak itu sendiri, Kalau mengurangi stres itu sendiri, terkadang saya tuh masa bodoh gitu, sama misalnya ditegur gitu, saya nggak terlalu ngedengerin. Soalnya kalau misalnya saya ngedengerin, nanti masuk ke hati dan pikiran saya jadi terganggu seperti itu. Jadi ya solusinya hanya seperti itu untuk sekarang. apa Mbak tidak mengalihkan pikiran ke hal yang Mbak sukai atau seperti itu? Iya, kadang kalau misalnya udah berat gitu, pasti saya mencoba hal-hal yang saya sukai untuk membangkitkan semangat saya. Oke. Kalau menurut Mbak sendiri nih, sekarang kan Mbak semester berapa? Semester 4 Kalau dibandingin antara semester 4 dan semester sebelumnya itu lebih susah mana di belajar lebih dari? susah semester ini. Kenapa itu alasannya Mbak? Ya emang mungkin dari matkul di sana gitu, jadi semakin naik semester itu semakin sulit. Kalau menurut Mbak nih, harapan Mbak untuk kuliah ke depan, semester depan ini tuh gimana? Maukah tetap offline atau maukah tetap online atau mau offline saja gitu kalau harapan Mbak? Saya berharap cepat offline karena susah juga mencari referensi kalau di rumah. Kalau di offline bisa di mana? Iya, ada di perpustakaan. Oh, seperti itu ya. Dan kayak tadi kata Mbak, lebih bertemu teman-teman sehingga mengurangi stres. Iya. Di rumah gitu ya. Oke Mbak, terima kasih atas wawancara setelah bersedia menjadi responden saya kali ini. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.